Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Anissa Aprilia. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai bahasa baku dan tidak baku. Nah, di sini materi yang saya berikan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia saya untuk ujian akhir semester saya yang diampu oleh Ibu Junaida MPD. Nah, mungkin teman-teman belum ada yang kenal, belum tahu saya siapa. Oke, saya akan perkenalkan nama saya Anissa Aprilia. Saya dari kelas biologi 2 dengan NIM 0704202055 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bahasa baku dan tidak baku. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Kita sering mendengar bahasa baku dan bahasa tidak baku. Mungkin kita menggunakan bahasa itu, tapi kita tidak mengetahui bahasa yang kita ucapkan itu baku atau tidaknya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai itu. Ayo mari kita simak slide selanjutnya biar kita sama-sama mengetahui apa sih itu bahasa baku dan tidak baku. Oke, kita mulai ya. Slide pertama. Di sini saya mengambil dua pendapat para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Halim 1980, ia mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui oleh sebagaimana masyarakat, dipakai sebagai ragam bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Nah, sedangkan menurut Hartman dan Stroop pada tahun 1972 di halaman 218 ia mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa secara sosial, lebih digandrungi, seringkali lebih berdasarkan pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di dalam dan di sekitar pusat kebudayaan dan politik suatu masyarakat. Nah, dari dua pendapat ahli tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui oleh sebagaimana masyarakat sebagai ragam bahasa yang resmi, dan bahasa baku secara sosial lebih digandrungi, seringkali lebih berdasarkan pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di dalam dan di sekitar pusat kebudayaan dan politik suatu masyarakat. Oke, kalau kurang jelas bisa dibaca di layar ya. Baik, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di dalam bahasa baku memiliki makna dalam 3 aspek yang saling menyatu. Yang pertama ada namanya kodifikasi, dan yang kedua ada namanya keberterimaan, dan yang ketiga ada namanya difungsikan sebagai model. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Puwarda Minta menuliskan baku yang menjadi pokok yang sebenarnya sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran berupa nilai, harga, standar, baku 2, Seling 1976 di halaman 79. Oke, kita lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, sedangkan bahasa non-baku menurut Suharyanto berpengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa yang tidak baku adalah salah satu variasi bahasa
yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi pada 1981 di halaman buku 23. Nah, sedangkan bahasa non baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa dan kosakata dari bahasa baku suatu benda menurut Richard John dan Haldy dalam Barus 2014 halaman ke-7. Ini pendapat dua ahli. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahasa tidak baku ini salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa yang tidak resmi. Dan bahasa non baku ini sering digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa dan kosakata dari bahasa baku suatu benda. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, bahasa Indonesia baku. Apa sih itu bahasa Indonesia baku? Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah terkodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model masyarakat Indonesia secara luas. Nah, jadi bahasa baku Indonesia ini bahasa yang telah diterima dan bahasanya itu telah termodifikasi dan difungsikan atau dipakai sebagai model masyarakat secara luas dan dipakai pada masyarakat luas. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui bahasa baku itu apa, bahasa baku Indonesia itu seperti apa, kita juga harus mengetahui ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa ciri-ciri bahasa baku, yaitu yang pertama ada namanya pelafalan sebagai bahagian bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Nah, yang kedua, bentuk kata yang berawal me dan ber dan lain-lain sebagai sebahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kata. Nah, yang ketiga, ada konjungsi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Nah, yang keempat ada partikel kah, an, dan pun sebagian bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Dan yang kelima ada proposi atau kata dengan sebagai bahagian morfologi bahasa baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Oke, kita lanjut ya di slide selanjutnya. Yang keenam, bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Dan yang ketujuh, kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap. Dan yang kedelapan, fungsi gramatikal meliputi subjek, predikat, objek sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Oke.
kita lanjut ya. Nah, setelah itu ada namanya bahasa Indonesia tidak baku. Apa itu sih bahasa Indonesia tidak baku? Bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu ragam bahasa yang tidak terkodifikasi, tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi masih digunakan secara khusus oleh masyarakat Indonesia. Sudah, kita lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, di dalam slide selanjutnya itu ada pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia non baku. Selanjutnya ada bahasa yang baik dan benar berkaitan dengan aspek kaidah peraturan bahasa. Ada 4 yang harus diperhatikan dalam berbahasa yang baik dan benar, yaitu yang pertama harus memperhatikan tata bahasanya. Selanjutnya ada pilihan katanya, ada tanda bacanya, dan ada ejaannya. Nah, oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Itu ada fungsi bahasa baku. Apa sih fungsi bahasa baku itu? Nah, yang pertama, ternyata bahasa baku itu berfungsi sebagai pemersatu. Gimana sih maksudnya? Bahasa baku membentuk satu masyarakat, bahasa yang mencakup seluruh penuturan di alir bahasa tersebut. Selain mempermudah proses identifikasi penuturan dengan seluruh anggota kelompok masyarakat, penuturan bahasa baku itu bahasa Indonesia yang digunakan di dalam media massa nasional baik cetak, elektronik, maka dapat diberi predikat sebagai fungsi pemersatu. Nah, yang kedua itu ada fungsi pemberi kekasan. Karena fungsi pemberi kekasan pada bahasa baku terlihat ketika bahasa itu diperbandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan bahasa-bahasa negara lain. Nah, setiap negara memiliki ciri khas bahasanya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada namanya fungsi sebagai pembawa kewibawaan. Fungsi pembawa kewibawaan atau prastise itu dibangun oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional alih-alih sebagai bahasa baku. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa tempat penuturan yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Nah, yang keempat itu ada fungsi sebagai kerangka acuan. Kodifikasi kaidah dan norma yang jelas, kerangka acuan pada fungsi estetika bahasa yang tidak terbatas pada bidang sastra, tetapi juga termaksud segala jenis pemakaiannya. Oke, kita lanjut ya. Sudah tahu dong fungsi bahasa itu sebagai ada empat, yaitu sebagai fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekasan, fungsi sebagai pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh bahasa baku dan tidak baku. Apa sih contoh bahasa baku dan tidak baku? Mungkin kalimat kata itu atau bahasa itu sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kata baku itu ada akhirat, aksesoris,
aktif, akuarium, aluminium, analisis, antena, antri, anugerah, ambulans, azan, afdal, agamis, dan adjektif. Sedangkan kata tidak baku itu ada yang pertama akhirat, aksesoris, aktif, akuarium, aluminium, ambulan, analisa, antene, antri, anugerah, ajan, afdol, agamis, adjektiva, faktivitas. Oke, bisa dilihat ya di layar contoh bahasa baku dan tidak bakunya. Kalau kurang jelas bisa dilihat di layar. Oke, saya lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, setelah itu ada perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Apa sih perbedaan bahasa baku dan tidak baku itu? Bahasa baku sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu di dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata yang menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, sedangkan non baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Biasanya kata baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari dalam bahasa tutur. Oke, udah kita lanjut ya. Nah, setelah itu ada namanya kriteria penggunaan bahasa yang baik dan benar. Apa saja sih kriteria penggunaan bahasa yang baik dan benar? Yang pertama ada tata bunyi atau fonologi. Misalnya bunyi F, V, F, dan Z. Contohnya kata-kata yang benar adalah fajar, motif, aktif, variabel, vitamin, evaluasi, zakat, izin, bukan pajar, motif, aktif, variabel, vitamin, depulasi, zakat, dan izin. Nah, yang kedua itu ada tata bahasa atau kata dan kalimat. Misalnya, bentuk kata yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawabkan, bukan obah, robah, roboh, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan pertanggungjawab. Yang ketiga itu ada aspek kosakata termasuk istilah. Kata-kata seperti bilang, kasih, entar, dan udah lebih baik diganti berkata atau mengatakan, memberi, sebentar, dan sudah dalam penggunaan bahasa yang benar. Nah, yang keempat ada dari segi ejaan. Penulisan yang benar adalah analisis sistem, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Nah, yang kelima itu ada dari segi maknanya penggunaan bahasa yang benar bertalis dengan ketepatan mengungkapkan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Oke, habis ya. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa baku itu bahasa yang sudah benar. Sudah benar itu berarti sudah benar, sudah diresmikan, sudah benar aturannya, sudah benar ejaannya, sudah benar kaidahnya.
dalam kaidah bahasa Indonesia, pada umumnya kata baku ini sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu di dalam tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata yang menggunakan ejaan yang disempurnakan atau IED. Nah, sedangkan bahasa don baku ini bahasa yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Biasanya kata baku ini sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan pada PowerPoint yang saya buat ini. Semoga apa yang saya berikan atau apa yang saya jelaskan mengenai materi bahasa baku dan tidak baku ini dapat diterima dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.